Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga tetap semangat dan sehat selalu dan sukses selalu dalam kinerja Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan poin pengembangan kompetensi yang terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu merencanakan jenis pengembangan kompetensi apa yang akan dilakukan. Tentu Bapak Ibu harus memperhatikan apakah poinnya ini memenuhi syarat dan beberapa catatan. Catatan itu diantaranya terkait dengan durasi atau lamanya kegiatan atau berapa poin, berapa kegiatan yang harus dikumpulkan. Begitu Bapak Ibu ya. Hal ini, poin pengembangan kompetensi ini merupakan rangkaian keterangan dari pengembangan kompetensi yang ada di pengelolaan kinerja PMM Bapak Ibu. Mari kita lihat yang di PMM ya Bapak Ibu. Dari sini, mari kita lihat untuk isi perencanaan kinerja. Saya sudah merencanakan dan saya sudah memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja saya. Saya memilih aktivitas interaktif. Maka kita coba melihat ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya. Pengembangan kompetensi untuk RHK yang pertama, saya merencanakan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah ini, kalau targetnya 2, maka saya mendapatkan 8 poin. Nah ini mari kita lihat, apakah di sini ada keterangan ketika terkait dengan poin-poin pengembangan kompetensi terkait dengan seminar ini Bapak Ibu ya. Ini adalah beberapa jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang juga tercantum dalam PMM Bapak Ibu. Ya, ini. Ini Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini coba di sini ada kegiatan yang saya rancang tadi masuk dalam kategori non-pelatihan, yaitu partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, poinnya ini adalah 4. Karena saya tadi merancang untuk 2 kegiatan, maka poin yang akan saya dapat adalah 8, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sebelum merancang itu, kegiatan yang ada di PMM, Bapak Ibu bisa mempelajarinya terkait dengan poin pengembangan kompetensi yang akan Bapak Ibu kembangkan. Hal ini ada dalam Salinan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607-B.B1-HK.03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, terkait dengan ketika Bapak Ibu merencanakan kegiatan yang lain, misalnya di sini saya sampaikan RHK saya yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Yang diselenggarakan oleh komunitas belajar ini adalah terkait dengan komunitas belajar yang ada di sekolah sendiri ataupun komunitas belajar yang ada di sekolah lain ataupun komunitas belajar yang ada di PMM Bapak Ibu. Mari kita lihat ya terkait dengan berbagi praktik baik di komunitas belajar. Ini berapa poinnya Bapak Ibu ya? Ini kategori pelatihan Bapak Ibu ya. Durasi 1 kegiatan 2 hingga 3 jam. Ini poinnya 1 kegiatan adalah 4 Bapak Ibu.
Karena kalau kita di Kombel itu minimal kegiatan di Kombel itu ada 3 kegiatan Bapak Ibu ya. Kita juga bisa merencanakan lebih dari 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan ini berbagi praktik baik di komunitas belajar, ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang disyaratkan di situ Bapak Ibu. Yang disyaratkan terkait dengan bukti dukung apa yang harus dilaporkan di PMM. Bukti dukungnya ini adalah sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat ketika saya menargetkan ada 3 kegiatan berperan sebagai peserta. Sebagai peserta bukan sebagai narasumber Bapak Ibu ya. Sebagai peserta bahwa saya sudah melakukan kegiatan dalam event komunitas belajar untuk berbagi praktik baik. Ini saya harus mendapatkan 3 sertifikat Bapak Ibu karena saya merencanakan 3 sertifikat. Untuk RHK yang lain Bapak Ibu, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini berarti saya merencanakan sebagai seorang narasumber di komunitas belajar saya juga bisa Bapak Ibu ya. Ataupun narasumber pada kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Mari kita lihat di sini sebagai narasumber ya. Sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data Bapak Ibu. Kategori kontribusi terhadap komunitas. Durasi kegiatannya adalah 2-3 jam Bapak Ibu akan mendapatkan poin 8. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai seorang narasumber ini bisa jadi ada dalam komunitas belajar Bapak Ibu, ya. Bisa komunitas ini ditautkan dengan PMM Bapak Ibu. Kalau dalam PMM misalnya semacam ini Bapak Ibu ya. Kita lihat yang terdepan. Kita lihat ada komunitas di sini Bapak Ibu. Misalnya di sini saya lihat keikutsertaan sebagai narasumber ya. Misalnya saya masuk komunitas belajar di sini dan saya akan kita lihat ya sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas sebagai narasumber di PMM, pelatihan pengelolaan kinerja di PMM integrasi kinerja BKN misalnya. Ini juga Bapak Ibu sudah merencanakan bahwa Bapak Ibu melakukan aktivitas sebagai narasumber dengan durasi lebih dari 3 jam ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk dalam poin tadi Bapak Ibu sudah bisa dilakukan. Ketika Bapak Ibu juga sebagai peserta dalam kegiatan ini, Bapak Ibu juga bisa merencanakannya dan juga bisa mencatatkan di pengelolaan kinerja di PMM. Demikian Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang bisa Bapak Ibu pelajari ketika Bapak Ibu akan merencanakan dan jenis tagihannya Bapak Ibu bisa melihat dalam PMM dalam bentuk apa saja karena di sini untuk tagihannya tidak dicantumkan Bapak Ibu. Di sini hanya terkait dengan beberapa keterangan terkait dengan durasi, terkait dengan berapa perangkat yang harus dicukupi dan beberapa catatan yang lain dan juga terkait dengan poin
dan kategorinya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.